Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Balik DPR RI mengajak para sivitas akademika untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan rancangan undang-undang melalui sejumlah forum rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan atau melalui sejumlah kanal digital yang disediakan oleh Badan Keahlian DPR RI. Balik DPR RI menyerap aspirasi dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada agar prolegnas yang dihasilkan nantinya memiliki dampak langsung di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Abidin Fikri mengungkapkan, prolegnas prioritas yang akan disusun nantinya merupakan cerminan serta fokus DPR RI yang hendak dicapai dalam bidang legislasi. Ia pun mendukung adanya penyesuaian produk undang-undang untuk diselaraskan dengan program pemerintahan selanjutnya. Melalui serap aspirasi ini, Balik DPR RI akan membawa sejumlah hal yang menjadi catatan dari para akademisi untuk disampaikan pada keanggotaan Balik DPR RI periode 2024-2029 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Ya, Badan Legislasi DPR RI kunjungan ke Visipol UGM untuk serap aspirasi dengan sivitas akademika di sini. Dan banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan proses undang-undang, pembuatan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan berdampak langsung ke masyarakat. Sehingga kami Badan Legislasi menerima masukan itu sangat baik dari prosedur, substansi, dan tata cara pembuatan undang-undang. Jadi banyak hal yang kita dapat dari Visipol UGM. Abidin Fikri juga mengajak para sivitas akademika untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan rancangan undang-undang melalui sejumlah forum rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan atau melalui sejumlah kanal digital yang disediakan oleh Badan Keahlian DPR RI. Dari Yogyakarta, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Pansus Angket Haji DPR RI menyatakan penyelenggaraan Haji 2024 belum sesuai dengan tagline yang diusung, yaitu Haji Ramah Lansia. Tentunya pemirsa, hal tersebut berdasarkan temuan terkait persoalan penginapan, transportasi, catering, hingga kebutuhan medis yang sangat terbatas untuk lansia. Selain adanya dugaan penyelewengan kuota haji tambahan, pembentukan Pansus Angket Haji didasari belum adanya perbaikan yang signifikan dari segi pelayanan kepada jemaah, khususnya pelayanan kepada lansia. Anggota Pansus Angket Haji Abdul Wahid menilai penyelenggaraan Haji 2024 sangat tidak ramah lansia. Abdul Wahid mengungkapkan, penyelenggaraan Haji 2024 belum sesuai dengan tagline yang diusung, yaitu Haji Ramah Lansia. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan tim pengawas haji DPR RI terkait persoalan penginapan, transportasi, catering, hingga kebutuhan medis yang sangat terbatas. Kami amati di sana tidak ada yang ramah lansia, ya. Baik mulai dari pemberangkatan dari sini, dari pesawat sendiri, dari embarkasi sampai ke sana, sampai di sana, itu yang ramah lansia itu yang beliau sampaikan tidak ada terlaksana. Terutama ya, termasuk persoalan masalah hotel. Yang kedua, pelayanan kaitannya dengan bis sholawat. Bis sholawat tidak ada yang ramah lansia. Sementara itu, anggota Pansus Angket Haji lainnya, John Kennedy Aziz menilai, kurang maksimalnya pelayanan ibadah haji 2024, salah satunya disebabkan oleh penunjukan kembali masyarik bermasalah di tahun 2023. Nah, ini dipakai lagi di tahun 2024. Ini yang kita soroti. Apa pertimbangannya gitu. Makanya pada tahun 2024 ini ya biar pelaksanaan ibadah haji ya menjadi biasa-biasa saja. Timbul lagi masalah-masalah itu. Jadi masalah-masalah itu menjadi masif yang terus-menerus ya. Alfat dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Kontestasi pilkada mendatang, fenomena calon tunggal di beberapa daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI menegaskan jika kota kosong menang dalam pemungutan suara pada Pilkada 2024, tim penyelenggara Pilkada dari pusat dan daerah harus siap mengadakan Pilkada ulang dengan segala konsekuensinya, mengingat kepala daerah merupakan jabatan yang harus dipilih oleh rakyat. Dalam kontestasi Pilkada mendatang, fenomena calon tunggal di beberapa daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara Pilkada menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kemenangan kota kosong. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menegaskan, penolakan keras terhadap kekosongan calon kepala daerah dan penunjukan pejabat daerah dalam waktu lama jika kota kosong menang dalam Pilkada. Jika kota kosong menang dalam pemungutan suara, tim penyelenggara Pilkada dari pusat dan daerah harus siap mengadakan Pilkada ulang dengan segala konsekuensinya. Mengingat kepala daerah merupakan jabatan yang harus dipilih rakyat. Ketika kota kosong yang menang, maka kita akan ada pilkada ulang. Jadi paling telat pilkada ulang itu dilakukan 1 tahun setelah pilkada 27 November dilakukan. Masa jabatannya nanti diserentakkan. Nah, anggaran kan nanti bisa dibicarakan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menegaskan, tim penyelenggara pilkada tidak hanya memastikan ketersediaan anggaran dan waktu untuk melaksanakan pilkada ulang, tetapi juga perlu mensosialisasikan kepada peserta pilkada bahwa masa jabatannya tidak bisa penuh 5 tahun sebagai konsekuensi atas berlangsungnya pilkada ulang. Perlu harus diketahui oleh calon pada pemilu kada ulang, dia memiliki jabatan yang tidak lengkap 5 tahun. Dan itu harus dikonfirmasi sejak awal. Karena keserentakan 2029 ya, itu tetap harus berjalan. Karena kan nggak mungkin hanya menunda ini kemudian dia minta 5 tahun, berarti kan tertunda lagi. Nah, maka ini harus terkonfirmasi sejak awal. Dari Karawang, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 yaitu Rico Mendoza mengatakan di sini Joint Operation lintas sektor dapat membongkar kasus pencucian uang narkoba, merupakan langkah tepat dalam memberantas kejahatan narkoba. Aksi Joint Operation Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar tindakan pencucian uang peredaran narkoba senilai 2,1 triliun rupiah yang dikendalikan narapidana dari dalam lapas. Hal ini dinilai sangat efektif mengatasi kejahatan terorganisir. Anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Rico Mendoza mengatakan, Joint Operation lintas sektor dalam membongkar kasus pencucian uang narkoba merupakan langkah tepat dalam memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Selain itu, keamanan di dalam rutan perlu dievaluasi atau bahkan dilakukan rotasi sebagai upaya mencegah dan meminimalisir tindak pidana pencucian uang dan potensi terbentuknya jaringan narkoba di dalam lapas. Ya pasti tentu apresiasi. Di samping itu tentu ya dukungan pemerintah, harapannya kita juga ikut membantu kepolisian bagaimana supaya memberikan peran yang lebih baik lagi untuk masa ke depannya. Mesti terjadi mungkin evaluasi, sering melakukan rotasi,
Karena terlalu lama seseorang di dalam posisi yang vital, yang ini saya kira juga akan menjadi satu jaringan. Jadi saya kira ini juga pimpinan di pihak-pihak terkait sering melakukan evaluasi, sering melakukan rotasi. Jadi tidak terjadi hal-hal yang sampai dengan bisa seorang tersangka yang menjalani hukuman bisa memiliki alat komunikasi, kan tentu kan sudah ada linknya gitu. Jadi saya kira hal-hal ini mesti dicegah. Lebih lanjut, terungkapnya kasus TPPU peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam jeruji besi menjadi peringatan bagi semua pihak. Narkoba masih menjadi musuh besar yang harus diperangi bersama dan membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar instansi dalam memberantas peredaran narkoba. Andri dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan DPR RI sedang berupaya agar Lembaga Perlindungan Data Pribadi ini dapat segera dibentuk pemerintah pada bulan Oktober 2024 mendatang. Lembaga PDP akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan data-data nasional yang bersifat sensitif. Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP milik Ditjen Pajak Kemenku diduga mengalami kebocoran data. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengatakan, DPR RI sedang berupaya agar lembaga PDP ini dapat segera dibentuk pemerintah pada bulan Oktober 2024 mendatang. Lembaga PDP akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan data-data nasional yang bersifat sensitif, menjaga kedaulatan negara, hingga menjamin kontinuitas operasional yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, seluruh pengelola, seluruh pengendali data pribadi, maka dia berkewajiban, wajib untuk melindungi data dan tidak boleh bocor. Sesuai dengan Undang-Undang PDP, maka dia harus declare, dia harus menyampaikan, kemudian harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Nah, ini kita menunggu juga lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi yang mudah-mudahan Oktober ini bisa dibentuk oleh pemerintah, karena sudah 2 tahun kan dari undang-undang itu dibuat. Di tengah berbagai insiden siber di Indonesia seperti serangan ransomware pada sistem pusat data nasional, pencurian data pribadi 4,7 juta ASN, hingga penjualan data pribadi secara anonim menunjukkan bahwa kebocoran data belum disertai dengan adanya sanksi kepada instansi yang mengalami kebocoran data. Jika lembaga penyelenggara PDP yang berwenang memberikan sanksi belum terbentuk, dikhawatirkan instansi yang mengalami kebocoran data pribadi akan abai terhadap keamanan siber dan enggan mempublikasikan laporan kebocoran data yang merugikan masyarakat. Adila dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 resmi ditutup di Stadion Utama Sumatera Utara pada 20 September 2024. Gelaran PON memang sudah selesai, tetapi berbagai catatan evaluasi penyelenggaraannya masih menghantui. Dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya saat lagi, jadi tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Get out of my bed, you then I beg you come back. 3, yeah, I got a sequel, but still this song in my head. And I'm ready to go. And I'm ready to. And I'm ready to go. And I'm ready to. Kembali di TVR 09.
Pemirsa, sejumlah permasalahan dalam gelaran PON ke-21 menjadi sorotan masyarakat yang diantaranya adalah masalah konsumsi, infrastruktur hingga soal ketimpangan dalam keputusan wasit dalam pertandingan. Dan di sini pemirsa, Komisi 10 DPR RI pun turut merespon permasalahan itu. Tidak optimalnya koordinasi serta dukungan anggaran menjadi penyebab penyelenggaraan PON terkesan kurang siap. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 resmi ditutup di Stadion Utama Sumatera Utara pada 20 September 2024. Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan torehan 195 medali emas, 163 medali perak, dan 182 medali perunggu. Maka untuk ketiga kalinya Jawa Barat sukses menyandang status juara. Gelaran PON memang sudah kelar, tetapi berbagai catatan evaluasi penyelenggaraannya masih menghantui. Di antaranya masalah konsumsi, infrastruktur, hingga soal ketimpangan dalam keputusan wasit pertandingan. Permasalahan konsumsi sempat viral saat atlet kontingen Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua mendapat komposisi konsumsi yang tidak layak. Selain itu, pembangunan venue pertandingan juga menyimpan beberapa catatan masalah. Salah satunya soal akses yang belum jadi menuju Sumut Sport Center. Para atlet bahkan terpaksa berjalan kaki 300 meter untuk menuju area parkir. Timpangnya keputusan wasit juga menjadi sorotan masyarakat. Salah satu akibatnya adalah insiden pemukulan wasit yang terjadi dalam laga perempat final antara Aceh dengan Sulawesi Tengah. Komisi 10 DPR RI pun turut merespon permasalahan itu. Tidak optimalnya koordinasi serta dukungan anggaran menjadi penyebab penyelenggaraan PON terkesan kurang siap. Penyelenggaraan ini ada tingkat pelaksana di daerah dan juga penanggung jawab di pusat gitu. Oleh karena itu memang koordinasi sistem pengorganisasian ini juga harus diperbaiki ke depan sehingga jangan sampai ada yang istilahnya lempar tanggung jawab. Ya, tapi kita berharap bahwa ini bisa berakhir dengan baik meskipun dengan berbagai catatan. Persoalannya semua mengandalkan dana dari pusat, padahal sesungguhnya harus ada partisipasi anggaran dari daerah. Ketika anggaran dari daerah tidak ada, persoalan itu kan nggak mungkin kan kita cuma ngandelin dari pusat. Kesiapan daerah, kenapa kesiapan daerah menjadi penting? Karena dia harus memelihara, menjaga venue-venue-nya. Karena ini jumlah orangnya banyak, seringkali ada orang-orang yang dalam tanda petik memanfaatkan kesempatan. Kita mendengarkan laporan bahwa ternyata tempat penginapan tidak memadai, kemudian tempat itu kan sebenarnya keluar uangnya dari daerah ya, tapi juga tidak disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Terus kemudian juga soal makanan, catering dan lain sebagainya. Setiap permasalahan yang terjadi seyogyanya menjadi catatan pemerintah untuk melakukan evaluasi, sehingga ada perbaikan untuk penyelenggaraan PON di masa mendatang. Masyarakat Indonesia tentu berharap PON menjadi ajang untuk melahirkan sederet atlet berbakat serta berprestasi, bukan malah menjadi event 4 tahunan yang menimbulkan sederet kontroversi. Pemirsa, kerajinan keramik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang bernilai dan juga syarat akan berbagai makna serta filosofinya. Dan bukan hanya sekedar pajangan, namun keunikan kerajinan keramik di Indonesia terukir dalam setiap detailnya, mulai dari teknik pembuatan yang khas hingga motifnya yang merefleksikan nilai luhur budaya, dan juga salah satunya yang sukses mendunia yaitu kerajinan keramik Jenggala. Seperti apa kerajinan keramik Jenggala ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi.
melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, berdiri sejak tahun 1976, keramik Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang mampu menembus tatanan pasar internasional. Terinspirasi dari akar budaya, eksplorasi terus-menerus serta kesetiaannya terhadap nilai dasar desain tentunya menjadi daya tarik kuat bagi peminat lokal maupun internasional. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan keramik Jenggala, kerajinan lokal yang mendunia pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kerajinan keramik terus berkembang dan menempati ruang tersendiri di hati para pencintanya, baik untuk koleksi maupun menambah estetika di dalam rumah. Kehadiran kerajinan keramik di dalam rumah memberi kesan elegan sekaligus klasik yang menambah kehangatan di dalam rumah. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan berkunjung ke Bali dan melihat langsung pembuatan keramik Jenggala. Kerajinan keramik Jenggala dikenal luas berkat kemampuannya dalam memadukan teknik tradisional dengan desain modern. Berdiri sejak 1976, keramik Jenggala telah membuat berbagai keramik dengan bentuk yang unik dan menarik. Mulai dari bentuk vas bunga, piring, bahkan sendok dan garpu. Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk keramik berkualitas tinggi yang tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga mengedepankan fungsionalitas. Saat ini reputasi dan nama besar Jenggala sudah terkenal di mata pecinta keramik. Desain elegan Jenggala dipadukan warna-warna tropis khas Indonesia yang menarik hati tidak hanya peminat lokal, tetapi juga internasional. Koleksi keramik Jenggala mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik telah melanglang buana hingga ke pasar Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga Eropa. Terbukti dalam rangkaian kegiatan International Asian Pacific Forum atau IAPF, para delegasi juga turut berkunjung ke kerajinan keramik Jenggala. Para delegasi juga ikut menyaksikan secara langsung proses produksi keramik khas Indonesia yang terkenal dengan keunikan dan kualitasnya. Selama kunjungan, delegasi diajak berkeliling lokasi keramik Jenggala dan diberi kesempatan untuk melihat langsung berbagai tahap pembuatan keramik, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembakaran dan finishing. Delegasi juga berinteraksi dengan pengrajin lokal yang telah menguasai teknik tradisional pembuatan keramik dan mendapatkan wawasan mendalam mengenai warisan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Kunjungan para delegasi menjadi ajang promosi bagi industri keramik Indonesia untuk memperluas jaringan internasional dan menjalin kemitraan baru. Para pengrajin lokal berharap bahwa exposure dari kunjungan ini akan membuka peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka di tingkat internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAPF untuk mendukung pertukaran budaya dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Jenggala juga aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan ini melalui berbagai pameran dan acara seni. Jenggala memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai proses pembuatan keramik serta keterampilan yang terlibat. Selain melihat dan membeli berbagai koleksi keramik Jenggala di galeri, Jenggala juga menawarkan para pengunjung pengalaman yang unik untuk membuat kreasi keramik mereka sendiri. Pengunjung dapat mewarnai keramik sesuai selera dan keinginan mereka untuk dibawa pulang. Wah, seru sekali ya melihat proses pembuatan beragam produk Jenggala keramik dan melihat berbagai koleksi Jenggala keramik yang memanjakan mata. Nah, itu tadi keseruan dan informasi tentang Jenggala keramik. Yuk kita dukung dan promosikan produk-produk kesenian Indonesia. Sekian Intips hari ini, sampai jumpa pada episode Intips selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 26 September 2024. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI akan mengadakan keterangan pers mengenai capaian kinerja Komisi 2 periode 2019 sampai dengan 2024. Dan masih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemerintahan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema menanti rekomendasi Pansus untuk ibadah haji 2025 yang lebih baik. Dan pemirsa, tentunya tak lupa kami mengingatkan pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.